Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Saputra dengan NPM 2021020208 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul tindak pidana. Baik, langsung saja pada materi tindak pidana. Pengertian tindak pidana. Tindak pidana menurut Profesor Muljanto, SH adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang dimana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana oleh undang-undang bagi barang siapa yang dengan melawan hukum melanggar larangan tersebut tanpa adanya pembenaran. Terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan mengenai tindak pidana. 1. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana. Kedua, larangan ditunjukkan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidana itu ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. 3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat. Oleh karena itu, antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. Menurut Simons, unsur tindak pidana adalah 1. Perbuatan manusia. 2. Diancam dengan pidana. 4. Melawan hukum. 5. Orang yang mampu bertanggung jawab. Maksud dari orang yang mampu bertanggung jawab di sini ialah orang yang tidak memiliki gangguan jiwa. Menurut Muljanto, unsur tindak pidana ialah 1. Perbuatan. 2. Yang memenuhi rumusan undang-undang. 3. Bersifat melawan hukum. Menurut Simons dalam bukunya, Colin Hart menyebutkan adanya unsur objektif dan subjektif dari tindak pidana. 1. Objektif. 1. Perbuatan orang. 2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu. 3. Mungkin adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu. Sedangkan subjektif. 1. Orang yang mampu bertanggung jawab. 2. Adanya kesalahan. Jeschek menyebutkan fakta yang berkaitan dengan penetapan berat ringannya pidana tercangkup ke dalam 1. Delik yang diperbuat. 2. Nilai dari kebendaan hukum yang terkait. 3. Cara bagaimana aturan dilanggar. 4. Kerusakan lebih lanjut. 5. Personalitas pelaku, umur, jenis kelamin, dan kedudukannya dalam masyarakat. 6. Mentalitas yang ditunjukkan, misal karakter berangasan. 6. Rasa penyesalan yang mungkin timbul. 7. Rasa penyesalan yang mungkin timbul. 8. Catatan kriminalitas. Jenis-jenis tindak pidana. 1. Kejahatan dan pelanggaran. Pembagian delik di atas kejahatan dan pelanggaran terkait dari pembagian isi dalam KUHP. Adanya menyatakan bahwa pelanggaran dan kejahatan memiliki perbedaan dari segi kualitatif, yaitu A. Kejahatan. Perbuatan yang bertentangan dengan keadilan terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana atau tidak. Jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat bertentangan dengan keadilan. B. Pelanggaran. Perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.
karena adanya undang-undang yang mengancam dengan pidana. 2. Delik formil dan delik material. A. Delik formil ialah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukan perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. B. Delik material. Delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki. Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu terjadi. 3. Delik komisi, omisi, dan omisi semu. A. Delik komisi. Delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan ialah perbuatan suatu yang dilarang. B. Delik omisi. Delik yang berupa pelarangan terhadap perintah ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan atau diharuskan. Delik omisi semu. C. Delik yang berupa pelanggaran larangan akan tetapi dilakukan dengan cara tidak diperbuat. 4. Delik dolus dan delik culpa. A. Delik kesengajaan atau dolus. Delik yang membuat unsur kesengajaan. B. Delik kealpaan atau culpa, yaitu delik yang membuat kealpaan sebagai salah satu unsur. 5. Delik tunggal dan delik berangkai. A. Delik tunggal, yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali. B. Delik berangkai, yaitu delik yang baru merupakan delik apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. 6. Delik aduan dan delik laporan. Delik aduan adalah delik yang penuntutnya hanya dilakukan apabila adanya pengaduan dari pihak yang terkena. Delik laporan adalah tindak pidana yang dapat dituntut apabila diperlukan adanya suatu pengaduan. 7. Delik sederhana dan delik yang tidak ada pemberatnya atau peringannya. Maaf, saya ulangi. 7. Delik sederhana dan delik yang ada pemberat dan peringannya. Delik yang ada pemberat dan peringannya adalah delik yang karena kondisi atau situasi khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan diperbuat atau akibat-akibat khusus yang timbul maka diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat atau lebih ringan. Sedangkan delik sederhana ialah delik yang terjadi dan merupakan perbuatan dasar atau pokok. 8. Delik politik dan delik politik campuran. Delik politik ialah suatu kejahatan yang menyerang baik organisasi maupun fungsi-fungsi negara dan juga hak-hak warga negara dalam yang bersumber dari situ. Misalnya pasal 104 sampai pasal 129 KUHP. Delik politik campuran ialah delik-delik yang mempunyai sifat setengah politik dan setengah umum, atau dengan kata lain bahwa delik ini seolah-olah nampak sebagai delik umum. Tetapi sebenarnya delik itu merupakan tujuan politik atau sebaliknya. Sumber-sumber tindak pidana. Unsur pertama untuk tindak pidana itu ialah perbuatan orang. Pada dasarnya yang dapat dilakukan tindak pidana itu manusia. A. Rumusan delik dalam Undang-Undang Lazim dimulai dengan kata barang siapa yang. Kata barang siapa ini tidak dapat diartikan lain daripada orang. B. Dalam pasal 10 KUHP disebutkan jenis-jenis pidana yang dapat dikenakan kepada tindak pidana, yang mana sehingga pada dasarnya dapat dikenakan pada manusia. C.
dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang dilihat ada atau tidaknya kesalahan para terdakwa, memberi petunjuk bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan itu adalah manusia. D. Pengertian kesalahan yang dapat berupa kesengajaan dan kealpaan itu merupakan sikap batin manusia. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.